Sering kami melihat ada member di grup kami yang mengeluh bahwa Olim Trade mempermainkan candle, sehingga membuat trading di sliding di detik terakhir. Kalau tidak, Olim Trade mempermainkan candle karena walau buka posisi dalam durasi lama, tetap saja loss di detik terakhir. Dan setelah kami periksa, ternyata yang bersangkutan masuk ketika market sedang sideways, atau tidak melakukan analisa yang mendalam sebelum masuk. Jadi kali ini kami akan berbagi tentang teknik analisa dengan menggunakan multiple time frame. Trading dengan multiple time frame akan memberikan ide dan analisa mendalam bagi para trader Olim Trade, namun agak menantang bagi mereka yang masih belum berpengalaman. Dan dalam episode kali ini, kita akan menjelaskan bagaimana menggunakan analisa multiple time frame, bagaimana menggunakannya dalam trading, dan mengoptimalkan strategi trading Anda. Mari kita mulai. Kalau ini adalah kali pertama Anda mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami, yang berisi konten edukasi trading untuk pemula, yang memang kami buat khusus untuk trader pemula hingga level menengah. Dan kini kita akan membahas tentang teknik analisa dalam trading, yaitu analisa multiple time frame. Seorang trader, sebut saja namanya Don't Worry, melihat pada chart 4 jam bahwa akan terjadi uptrend. Tapi, trader lain, sebut saja namanya Mawar, yang trading dalam chart 5 menit melihat bahwa justru sedang terjadi sideways, di mana harga sedang bergerak naik dan turun. Siapa yang salah, antara Don't Worry atau Mawar? Tidak ada yang salah, tapi, ini sering menimbulkan masalah. Trader seringkali melihat chart 4 jam, melihat chart dalam perjalanan turun, dan langsung menekan tombol sell, tanpa mengetahui bahwa pada chart 1 menit harga sedang bergerak naik. Bagaimana langkah awal untuk memulai analisa multiple time frame? Pertama, Anda harus bisa memutuskan time frame mana yang harus Anda fokuskan. Tiap trader harus melakukan trading pada time frame spesifik yang sesuai dengan gaya trading sendiri-sendiri. Salah satu alasan kenapa trader newbie tidak memiliki performa baik, karena mereka biasanya trading pada time frame yang tidak sesuai dengan gaya trading mereka. Mereka biasanya mulai dengan chart 1 menit atau 5 menit, dan frustrasi karena time frame tersebut terlalu liar dan membuat dana mereka langsung habis. Mereka lalu bertanya, time frame berapa yang anti-sliding, dan kemudian dijawab oleh temannya yang sudah biasa dengan time frame besar, time frame 1 jam anti-sliding. Dia lalu masuk ke time frame 1 jam, lalu bosan menunggu, dan akhirnya merasa bahwa 1 jam cuma dapat segini. Kalau Anda sampai titik ini masih bertahan mengikuti penjelasan kami, jawabannya sudah kami berikan di awal, yaitu tergantung pada gaya trading Anda sendiri. Anda pasti akan merasakan sensasi frustrasi atau pressure ketika trading menggunakan uang real. Itu wajar. Tapi Anda seharusnya tidak merasakan itu lagi ketika semua yang terjadi di chart bisa Anda analisa dengan baik dan memberikan Anda keyakinan akan apa yang akan terjadi. Ketika tidak yakin dengan trading 1 menit, coba di 5 menit, 10 menit, hingga 1 jam. Cari di mana Anda merasa lebih percaya diri dengan analisa Anda. Jangan ikuti saran orang bahwa time frame sekian anti-sliding, tidak. Karena faktanya adalah, Anda masuk ke time frame 4 jam pun kalau tidak terjadi pergerakannya Anda tetap rawan sliding. Kembali ke topik kita, time frame yang cocok adalah paduan moderat antara 1. Anda sanggup menganalisa dengan tenang dan percaya diri, dengan 2. Anda tidak terlena dalam kebosanan ketika time frame terlalu panjang atau tertekan karena time frame terlalu pendek. Analisa yang baik mampu memberikan profit, tapi kebosanan ketika menunggu time frame besar sama saja dengan memberi racun ke dalam analisa diri Anda sendiri. Anda mengalami kebosanan parah ketika Anda menunggu selama 15 menit, jadi ketika OP kedua dan Anda melakukan analisa setelah menunggu selama 15 menit, Anda sudah teracuni oleh rasa bosan dan membuat analisa Anda ngawur. Setelah beberapa lama mencoba-coba time frame lain,
Anda baru sadar bahwa time frame yang cocok bagi Anda adalah 1 dan 5 menit, jadi itulah kenapa Anda merasa 15 menit terlalu lama, dan analisa di 15 menit sering salah. Di sisi lain, bila Anda melakukan analisa di time frame 1 atau 5 menit sering salah dan berkeringat dingin, ada baiknya Anda mencoba time frame 15 menit atau 30 menit, apakah analisa Anda di sana lebih banyak benarnya? Bila Anda melakukan analisa di time frame 15 menit lebih tenang dan hasilnya lebih baik daripada di time frame 1 menit, tak usah memaksakan diri. Karena itu tandanya Anda lebih cocok di time frame 15 menit. Jadi, memahami diri Anda tidak bisa Anda lakukan dengan mengikuti ratusan jam kuliah dan webinar forex dan trading, tapi hanya bisa Anda lakukan dengan memahami diri Anda sendiri. Jangan menjadi malas dengan meminta contekan mereka yang berhasil dan sudah profit konsisten, karena Anda hanya akan menerima sistem trading yang cocok bagi orang tersebut, dan bukan bagi diri Anda. Mereka yang mencari contekan biasanya akan berlari di lingkaran setan, mencari metode orang, mencoba, gagal, lalu mencari metode lain lagi untuk gagal lagi, dan demikian seterusnya hingga dana dia di tabungan habis dan dia mengaku rugi hingga ratusan juta. Mereka yang bisa keluar dari lingkaran setan ini adalah hanya ketika mereka mengadaptasi metode orang lain untuk lebih cocok dengan diri mereka sendiri. Ketika Anda memahami diri sendiri, ketika Anda mengerti batas diri Anda dalam hal analisa tenang dan percaya diri yang diimbangi dengan tidak terlena dalam kebosanan, itulah ketika keasyikan dunia trading mulai Anda rasakan. Setelah Anda sudah memahami diri Anda, dan merasa, katakanlah, bahwa time frame favorit Anda, time frame ideal Anda adalah 5 menit, sekarang adalah waktunya Anda mulai masuk ke asyiknya analisa trading, yaitu dengan memahami gambaran besar dan gambaran kecil apa yang sedang terjadi di market. Katakanlah seorang trader, Don Wei, berniat mencoba trading. Setelah beberapa minggu utak-atik di demo, dia merasa nyaman untuk trading gold dan merasa nyaman trading pada time frame 10 menit. Dia merasa jantungnya tidak kuat untuk mengikuti chart 1 menit, tapi bosan menunggu hasil pada time frame 30 menit. Ini karena dia harus melakukan analisa dengan baik di tengah kesibukannya bekerja. Jadi, hal pertama yang ia lakukan adalah mengecek chart pada time frame 4 jam, untuk menganalisa tren jangka panjang yang sedang terjadi. Setelah menganalisa chart 4 jam, ia melihat bahwa sedang terjadi tren naik. Ini berarti bahwa Don Wei hanya perlu mencari buy signal. Jadi, ia kembali ke time frame favorit dia, 10 menit dan mencari momen untuk melakukan buy. Ia lalu memasang indikator favorit dia, yaitu stochastic. Don Wei melihat satu momen sedang terjadi tapi dia ingin lebih yakin lagi. Jadi, dia turun ke time frame yang lebih kecil, yaitu 5 menit dan 1 menit. Dan ia menemukan sinyal yang cocok di time frame 5 menit dan memasang posisinya. Demikian sedikit gambaran menggunakan analisa time frame untuk melakukan pembukaan posisi yang tepat, yaitu dengan membuka beberapa time frame sekaligus untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dalam market. Di mana, 1. Time frame yang besar akan memberikan Anda gambaran tren besar yang sedang terjadi. 2. Pastikan apa yang akan Anda lakukan, dan buat rencana apa yang akan Anda lakukan ketika melakukan analisa time frame dan melihat situasi dan kondisi market. Membuat rencana ini penting karena elemen berikutnya yaitu 3. Kelemahan sistem ini adalah akan membuat otak Anda kelebihan informasi, karena sangat banyak data dari time frame besar dan kecil yang bisa Anda olah dan dapatkan. Jadi selalu, 4. Fokus hanya pada daftar apa yang akan Anda lakukan. Menggunakan analisa multiple time frame akan memberikan Anda masukan penting tentang kontradiksi yang terjadi di market, dan memberikan Anda gambaran kapan masuk dan kapan keluar dari market dengan lebih tepat. Demikian sedikit share kami kali ini, semoga Anda bisa lebih memahami diri Anda sendiri, dan semoga profit selalu menyertai Anda.